Halo, assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini saya akan membagikan cara berbelanja di Bukalapak. Saya yakin kalian semua sudah banyak yang paham tentang Bukalapak, yaitu aplikasi belanja online yang terpercaya. Yang harus dilakukan teman-teman pertama adalah download aplikasinya di Play Store. Cari Bukalapak ya, ketikkan Bukalapak di Play Store. Nah, pastikan dari pt.bukalapak.com ya. Ini di sini tertulis bahwa ini memang asli dari aplikasi Bukalapak official atau resmi. Setelah itu di-download, kemudian kalau sudah selesai kita buka. Hal pertama yang Anda lakukan adalah mendaftar atau register atau login dulu di aplikasi Bukalapak ini. Caranya silahkan klik di bagian login di bawah. Lalu kita akan mendaftar menggunakan Google saja biar enak. Menggunakan alamat email Google yang sudah kita daftarkan di Android kita kemarin. Ya, email belum terdaftar, jadi kita daftar dulu. Isikan nama Anda dengan lengkap di sini sesuai KTP. Di bagian email dikosongkan saja karena sudah sesuai email yang kita daftarkan. Lalu kita pilih jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, silahkan sesuai dengan kelamin Anda sendiri. Password kita masukkan 6 digit kombinasi ya, ada huruf ada angka. Terserah, yang penting jangan sampai lupa. Oke. Lalu kita simpan. Setelah itu yang perlu kita perhatikan pertama, di bagian atas ini akan ada tambah nomor telepon. Nah, di sini kita bisa tambahkan nomor telepon untuk membuat verifikasi pada akun Bukalapak kita. Masukkan nomor telepon kalian, nomor telepon utama ya, bukan nomor telepon internet atau paketan. Udah, kalau sudah langsung isikan password yang kalian gunakan tadi. Lalu klik simpan. Oke, biasanya akan ada SMS notifikasi dari Bukalapak untuk memastikan HP tersebut memang aktif. Oke, kalau sudah selesai kita berarti sudah terdaftar dan sudah memiliki akun Bukalapak yang sah. Perhatikan di sini akan ada beberapa promo, silahkan dilihat-lihat. Biasanya ada voucher, ada diskon dan lain-lain, lumayan kalau misalnya ada, bisa kalian pakai. Kalau sudah, kita langsung menuju ke bagian menu-menu pokok di tengah ini. Misal kita mau beli handphone, kita klik handphone. Kita masukkan nama barang yang kita cari. Misal Galaxy S7. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan, mulai dari aksesoris S7, case, dan HP itu sendiri. Apabila kita ingin cari HP, sebaiknya difilter nih di tengah. Kita filter supaya lebih cepat. Di sini kita bisa milih barang baru atau bekas. Saya pilih ke semua kondisi ya, semua kondisi. Kemudian pilih lagi di bagian rentang harga. Ini di tengah sebelah kiri. Nah, pilih rentang harga supaya kita bisa menyesuaikan dengan budget kita. Misal harga minimal 2 juta, lalu harga maksimal 4 juta. Oke, udah. Lalu klik terapkan. Loading ya. Nah, di sini keluar macam-macam pilihan Galaxy S7 yang di harga range 2 sampai 4 juta. Silahkan pilih sendiri sesuai dengan yang menurut akan menarik, baik dari harganya maupun kondisi barangnya. Silahkan dipilih. Kalau sudah menentukan, klik salah satu toko. Nah, misalnya ini Samsung Galaxy S7 4G LTE original full set. Kita cek pertama fotonya. Pastikan fotonya asli ya, artinya tidak foto ambil dari Google, biar terpercaya bahwa barang yang mau kita beli memang sesuai dengan foto yang ada. Lalu kita cek harganya, apakah sudah cukup murah atau belum. Lalu kita bisa cek di bawah ini, ada dilihat berapa kali, peminatnya berapa orang, kemudian penjualnya terjual berapa pieces dan stok berapa. Di sini ada nama toko juga. Di sini Rado Quality Store, areanya Pekanbaru, silahkan dicek. Nah, yang penting juga adalah mengecek deskripsinya. Di bagian deskripsi ini adalah penjelasan dari kondisi barang tersebut. Apakah full set, apakah batangan, ada minus atau tidak, akan dijelaskan di situ. Disimak baik-baik di situ. Lalu di bawahnya ada catatan pelapak. Di sini adalah peraturan-peraturan dari si penjual tersebut atau pelapak tersebut. Misalnya ada bisa garansi retur, kemudian pengembalian barang dan lain-lain. Silahkan dibaca dengan teliti di sini sebelum memastikan untuk membeli.
Kalau sudah di bawahnya lagi akan ada feedback untuk pelapak. Jadi si toko tersebut ada feedback dari beberapa customer yang pernah beli di sana. Keterangannya macam-macam. Silahkan diklik di feedback pelapak ini. Ini merupakan testimoni ya. Biasanya orang sudah beli di sana dan memberikan ulasan, misal ulasan positif. Jadi Mas Ratno ini memberikan ulasan positif, responnya cepat, packing baik, barang diterima. Kemudian di bawahnya lagi, assalamualaikum, mantap jiwa, dan lain-lain. Silahkan dicek sendiri untuk meyakinkan bahwa si penjual memang toko yang bagus, melayani dengan baik, dan barangnya juga bagus. Oke, kalau sudah, di bawahnya lagi ada ulasan barang. Di sini sebenarnya adalah ulasan dari barang yang dijual atau S7H itu, dari barang yang tertera di iklan tersebut. Namun di sini masih kosong, belum ada yang mengulasnya, tidak masalah. Kalau masih belum mantap, bisa tanya melalui kirim pesan. Ini merupakan fitur tanya langsung kepada penjualnya. Nah, di bagian atas ini ada nama tokonya dan online, artinya ini sedang online, bisa dihubungi secara langsung. Nanti kita tanya langsung apa yang sekiranya perlu ditanyakan. Misal, apakah warna hitam masih ada kan? Apakah kondisinya full set? Apakah ada minus dan lain-lain, ditanyakan di sini ya, supaya semuanya jelas sebelum kalian mantap untuk membeli si Samsung S7Edge ini. S7 biasa ya ternyata ini. Kalau masih belum mantap, silahkan klik nama tokonya. Di sana akan terlihat beberapa barang dagangan dia yang dipajang, untuk lebih memantapkan kita bahwa toko tersebut memang jualan beneran ya, nggak cuma tipu-tipu. Oke, kalau sudah yakin, klik beli dan ikuti proses selanjutnya, lanjut ke pembayaran. Oke, lalu masukkan data-data kalian dengan benar di sini. Pilih kecamatan, diisi sesuai dengan kondisinya. Nama dulu. Ya, nama sesuai dengan nama asli KTP ya. Lalu nomor handphone kita masukkan, lalu daerah provinsinya, lalu kecamatan, kabupaten, dan lain-lain diisi sesuai dengan alamat kalian sendiri. Kode pos juga diisi sesuai dengan kode pos kalian sendiri. Nah, di sini alamat lengkap harus sesuai dengan alamat yang real, artinya alamat yang segampang-gampangnya dicari oleh si pihak pengirim nanti. Karena semakin jelas dan semakin lengkap akan semakin bagus, membuat pengirimannya cepat sampai. Jangan sampai nyasar ya. Kalau perlu RT RW-nya dimasukkan di bagian sini supaya barangnya cepat sampai atau si pengantar tidak bingung. Karena biasanya kalau si pihak pengantarnya bingung, akan dikembalikan ke gudang pusat ya, dan akan dikonfirmasi melalui telepon. Kalau sudah di bagian sini apakah pesanan sudah benar, oke. Lalu di bagian sini kita bisa menentukan berapa pieces yang mau kita beli, 1 atau 2, silahkan. Di bagian sini kita bisa memilih jasa pengirimannya, misal pos, JNE ada pilihan JNE Yes, reguler, dan lain-lain tergantung kecepatan harinya. Termasuk biayanya sudah tertera di sini ya. Misal saya menggunakan pos ekspres, sehari sampai, ini 31.000. Nah, di sini catatan pelapak selanjutnya di bawahnya adalah kita memberikan catatan kepada pelapak, misal pilihkan warna hitam mulus, kirim hari ini via pos, thanks. Jadi memberikan catatan kepada penjualnya supaya diberikan yang barang yang bagus dan segera dikirim hari itu juga. Jadi besok bisa langsung sampai karena pakai pos yang paling cepat kilat ya. Di sini kita bisa centang jika barang tersebut kosong supaya dicarikan barang yang lain yang sesuai dengan pesanan kita. Jika tidak, boleh dikosongkan. Kemudian kita ke metode pembayarannya. Biasanya ada transfer bank, ada lewat Indomaret, Alfamart, maupun kartu kredit. Saya pilih Indomaret saja karena lebih praktis. Nah, ini tinggal pilih Indomaret sendiri, maksimal pembayaran hanya 5 juta dan terkena biaya admin 2.500. Oke, kalau sudah, di sini bagian voucher kita bisa isi jika di halaman utama tadi memang lagi ada voucher ya. Silakan dimasukkan, kalau nggak ada boleh dikosongkan. Nah, di bagian paling bawah ini adalah total tagihan yang kita harus bayarkan yang berwarna merah. Ini sudah termasuk biaya kirim dan asuransi ya. Asuransi sendiri supaya barang kita kalau ada apa-apa ada pertanggungjawabannya. Misal pecah atau rusak setelah sampai tujuan, nanti akan ada pertanggungjawaban dari pihak pengirimnya. Di bagian ini tolong di screenshot nanti supaya enak dibawa ke Indomaret, tinggal tunjukkan
halaman ini atau gambar ini, yaitu kode merah yang di tengah itu adalah kode pembayaran. Biasanya mbak-mbaknya kasir sudah paham ya. Tinggal tunjukkan gambar ini, kita langsung bisa membayar Bukalapak. Udah sampai di sini, misalnya akan sudah ke Indomaret dan membayar, artinya pembelian kita atau order kita sudah mulai diproses dan akan ada notifikasi bahwa pembayaran sudah diterima oleh Bukalapak. Dan sampai di sini uang kita belum diberikan kepada penjualnya, artinya masih ditahan oleh Bukalapak. Uang tersebut baru akan diberikan kepada pihak Bukalapak kalau barang sudah sampai dan kita sudah menyatakan bahwa barang memang sudah sampai dan sesuai dengan pesanan. Jadi tenang ya, uangnya nggak akan kemana-mana. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian transaksi. Nah, di bagian transaksi ini kita bisa ngecek bahwa barang sudah kita bayar dan tinggal menunggu diproses oleh. Lalu kita tinggal melihat dan memantau tentang barang yang sudah kita bayarkan tadi. Caranya kita klik transaksi di bagian bawah. Oke. Di sini akan terlihat beberapa list daftar transaksi yang pernah kita lakukan, baik yang cancel maupun yang jadi. Ini kebetulan yang cancel ya. Kita klik pembelian di bagian tengah atas. Nah, di sini akan terlihat list beberapa barang yang sudah pernah kita beli dan yang belum kita terima. Paling atas ini kita belum terima. Kita klik di sini, ada beberapa logo, yaitu yang hijau itu adalah yang sudah terjadi, yaitu sudah dibayar, sudah diproses dan sudah dikirim oleh pihak penjualnya. Yang abu-abu adalah yang belum terjadi, artinya barang belum diterima dan transaksi belum selesai. Oke. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa barang sudah dikirim pada tanggal 28 Juli dan kemudian ada nomor resinya. Dan nomor resinya ini bisa kita cek di bagian JNE ya, di websitenya JNE atau aplikasi JNE. Kita masukkan ini, akan terlihat sampai di mana barang kita dikirim, apakah sudah menuju ke rumah kita atau masih di lokasi seller. Ini bisa dilihat di sini. Oke. Selanjutnya kita bisa melihat, atau saya kasih contoh transaksi yang sudah selesai dilakukan. Contoh ini HTC One M8 ini semuanya sudah hijau, artinya sudah clear ya, sudah selesai. Di sini sudah sampai Yogyakarta dari Tangerang ininya pengirimannya. Nah, akan seperti ini jika memang transaksi sudah selesai ya, barang sudah sampai di tangan, maka uang akan diteruskan atau diberikan kepada penjualnya. Karena uang yang kita bayarkan tadi masih ditahan di Bukalapak jika memang barang belum kita terima. Ya, untuk tombol hijau di bawah itu konfirmasi barang diterima. Ini ada dua pilihan. Barang diterima, saya setuju dengan melakukan konfirmasi bahwa barang diterima, maka uang akan diteruskan ke penjual. Ini jika barang tidak bermasalah. Tapi jika barang yang kita terima kok tidak bermasalah, mungkin tidak sesuai dengan pesanan, maka kita bisa klik komplain. Di sini ada pilihan barang rusak, jumlah pesanan kurang, komponen ada yang cacat dan lain-lain. Itu bisa kita komplain. Nah, setelah itu akan ada percakapan antara kita dengan pihak penjualnya. Kira-kira solusi apa yang akan diberikan? Apakah dibalikin uangnya atau diganti barang baru? Kalau diganti barang baru, kita akan mengirimkan kembali barang tersebut dan akan dikirim kembali oleh pihak penjualnya dari sana barang yang lain. Tentu kita terkena biaya kirim lagi ya untuk mengembalikan barang ke sananya. Dan jika tidak ada solusinya, kita akan dikembalikan uangnya dengan catatan barang kita kirim terlebih dahulu, maka uang akan dikembalikan kepada kita dengan cara dibalikan ke buka dompet di Bukalapak ini. Di saldo utama nanti kita bisa mencairkannya menggunakan rekening bank, tinggal kita daftarkan di rekening bank itu. Di bagian pengaturan nanti akan ada penambahan rekening bank supaya kita bisa cairkan ke rekening bank kita. Misal saya akan mendaftarkan Mandiri ya, klik tambah, pilih bank, misalnya Bank Mandiri, Bank BRI, klik, lalu isikan nama pemilik banknya, yaitu nama kalian sendiri, kemudian nomor rekening, dan masukkan password. Password di sini adalah password di Bukalapaknya. Oke. Untuk pencairan uang sendiri dari Bukalapak ke rekening Bank BRI kita misal itu tidak lama, biasanya 1 kali 24 jam dari permintaan kita akan langsung diproses dan segera masuk ke rekening kita. Jadi jangan khawatir ya. Belanja di Bukalapak ini aman. Jadi memang uang yang kita bayarkan tidak langsung dibayarkan kepada penjualnya apabila kita belum menerima barang dan belum menyatakan barang tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang dijanjikan oleh si penjual. Jadi kita ada waktu sekitar 2 hari untuk mengecek barang tersebut setelah barang kita terima. Kalau memang dalam 2 hari tersebut barang sudah
kita nyatakan oke, dan kita sudah cukup puas dengan barang yang kita maksud, kita bisa memberikan atau meneruskan uang tersebut ke penjualnya langsung. Kira-kira seperti itu pembelian di Bukalapak. Mudah-mudahan kalian yang saat ini masih ragu-ragu bisa segera belanja di Bukalapak, karena di sana pilihan barangnya lebih banyak dibandingkan toko offline. Oke.